Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, dalam edisi Ngobrol Sehat. Nah, kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang ringan-ringan saja, tapi sering kali dan selalu ditanyakan oleh para bunda yang sedang hamil, ya, yaitu mengenai vitamin. Nah, siapa sih yang nggak tahu, semua bunda yang sedang hamil selalu pasti ingin anak yang dikandungnya nanti menjadi janin yang sehat, tumbuh kembangnya yang bagus, lahir bayi yang cukup bulan, berat badannya bagus, sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita mau ngobrol, menjawab pertanyaan, vitamin apa dokter yang bagus untuk saya? Atau berapa dokter dosisnya vitamin ini atau itu yang harus saya konsumsi selama saya hamil? Nah, para sahabat sehat, kita tahu dan sudah saya jelaskan dalam channel-channel yang lalu mengenai trimester. Di dalam kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, 0 sampai 13 minggu. Trimester kedua, 14 sampai 28 minggu. Nah, setelah 28 minggu sampai lahir, sampai 40 minggu, sampai aterem, itulah yang disebut trimester ketiga. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti saya jelaskan, kalau trimester 1 itu kan awal kehidupan, di mana baru terjadi pembuahan antara sel telur dibuahi dengan sperma yang bagus, terjadilah calon janin. Nah, ya, jadi pada saat trimester 1 masih banyak keluhan. Ibu itu mual, pusing, nggak bisa masuk makanan, nggak bisa masuk apa-apa, termasuk vitamin pun mungkin sulit ya untuk bisa dikonsumsi. Nah, kalau trimester kedua secara keluhan sudah lebih nyaman, tidak terlalu mual, sehingga bisa masuk baik itu vitamin maupun kalsium ataupun apa yang diberikan oleh dokter sudah bisa masuk. Nah, pada saat trimester ketiga, mohon maaf, kalau mengkonsumsi vitamin ataupun asupan yang bagus itu baru dimulai trimester ketiga, kita terlambat ya, karena trimester ketiga itu merupakan penyempurnaan organ ya. Jadi pada saat trimester 1 kan awal kehidupan ya, trimester kedua itu tumbuh kembangnya pesat banget begitu. Nah, trimester ketiga itu penyempurnaan. Jadi organ-organnya menjadi sempurna dan siap lahir ke dunia. Nah, para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai vitamin ada kaitannya dengan tumbuh kembang daripada bayi, itu boleh saya berikan secara garis besar biar bunda tidak bingung memilih vitaminnya. Kalaupun bunda mendapat resep dari dokter atau bidan, kadang-kadang belum diresepi karena kepingin yang terbaik untuk buah hatinya sudah beli sendiri ya. Jadi sekali lagi, saya tidak melarang Anda membeli obat bebas yang untuk vitamin kehamilan, tapi mohon maaf jangan termakan iklan. Maksudnya begini, iklannya yang gencar, harganya mahal, itu pasti bagus. Oh, belum tentu ya, jadi harus dilihat komposisinya. 5 komponen penting yang harus dikonsumsi pada ibu hamil. Yang pertama adalah asam folat. Nah, kita tahu kan, asam folat kegunaannya adalah mencegah cacat lahir. Terutama mulai dari susunan saraf pusat, otak, dan juga sumsum tulang belakang. Jadi kecukupan asam folat dimulai trimester 1 itu penting banget ya. Walaupun mual muntah saya selalu tekankan, walaupun nggak diminum pagi nggak apa-apa ibu. Mualnya kapan? Saya mualnya itu tiap pagi saja dokter ya. Udah minuman siang atau sore kan boleh. Saya mualnya sore, minuman malam mau tidur juga boleh ya. Jadi intinya asam folat itu penting banget. Kalau ditanya berapa dosisnya, nah sudah tahu kan asam folat penting. Dosisnya ini berdasarkan rekomendasi daripada POGI maupun WHO itu adalah 600 mikrogram saja. Jadi kalau kemasan 400 sampai 800 itu cukup ya. Jadi tidak perlu dosis tinggi. Jadi rutin 600 mikrogram kita bisa dapat selain dari vitamin yang kita konsumsikan, bisa dapat juga dari makanan. Makanya dokter meresepkan biasanya yang komposisinya 400 saja sudah cukup ya, 400 mikrogram. Tidak harus yang 1000 karena dari makanan pun kita bisa mendapat asupan asam folat. Itu yang pertama ya, asam folat. Yang kedua, Fe ya, tambah darah zat besi. Nah, ini kalau kita tahu dari puskesmas pun ibu hamil selalu mendapatkan tablet tambah darah.
dia gunanya mencegah apa? Anemia. Nah, kenapa anemia harus dicegah? Supaya asupan oksigen dari ibu ke bayi jadi itu bisa optimal. Kita tahu kalau ibunya anemia otomatis membawa oksigennya ke bayi, nutrisinya nggak terpenuhi ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat harus tercukupi baik itu asam folat maupun tablet tambah darah ya, mencegah anemia tadi. Nah, kemudian keluhan ibu-ibu karena masih trimester 1 masih mual itu zat besinya itu kalau dikonsumsi tambah bikin mual, bikin mungkin beraknya jadi sulit, konstipasi begitu. Itu bisa disiasati. Jadi kan ada namanya ferrous sulfat, ada ferrous fumarat. Nah ya, jadi ada kemasan yang mungkin bersalut gula dan sebagainya, mengurangi rasa tidak nyamannya kalau konsumsi zat besi yang asli atau original itu tadi ya. Kemudian yang ketiga nih, penting juga para bunda, kalsium. Kita tahu kan kalsium itu penting untuk kesehatan tulang, tidak hanya untuk kesehatan tulang bayi, untuk ibunya juga. Kalau kalsiumnya kurang, ibunya gampang giginya gampang berlubang, badannya sakit semua ya. Jadi kalsium itu penting banget untuk kesehatan tulang, gigi pada ibu maupun pada bayi. Berapa dosisnya kalsium? 1000 ya, 1000 miligram ya. Jadi sekali lagi kalau kita tahu kemasan misalkan dari puskesmas dapatnya 500, berarti sehari 2 kali 1 ya, itu kalsium. Kemudian penting juga vitamin D. Nah para sahabat sehat, kita tahu zaman pandemi COVID orang konsumsi vitamin D dosis tinggi 5.000 international unit, 10.000. Nah kalau untuk ibu hamil nggak usah tinggi-tinggi, rekomendasinya cukup 600 sampai 1.000 saja. Jadi 1.000 mikrogram itu sudah cukup. Jadi sekali lagi pada kalsiumnya 1000, maksud saya vitamin D-nya 1000 international unit ya. Jadi sekali lagi pakai vitamin D-nya nggak perlu yang 5000, 1000 aja udah cukup. Baik kalsium maupun vitamin D sangat perlu untuk kesehatan tulang, gigi ibu maupun bayinya. Nah yang tidak kalah penting dan ini menjadi booming ya, dikit-dikit orang selalu minta, saya minta yang DHA, saya minta yang omega 3 supaya anak saya pinter. Nah ya, jadi memang omega 3 terbukti bisa membuat tumbuh kembang otak maupun penglihatan itu bagus ya. Jadi sekali lagi para bunda tidak usah terlalu mudah termakan merek ya. Jadi makanan kita ikan laut pun, katakanlah pasien-pasien saya di pantai selatan ya, daerah Malang Selatan itu pantai Sendang Biru dan sepanjang itu banyak sekali pantai itu banyak ikan ya, ikan tuna, mau ikan salmon, mau ikan pindang, ikan apapun dia di sana, ikan-ikan namanya macam-macam saya tidak hafal, tapi yang jelas itu semua kaya akan omega 3 dan DHA. Jadi sekali lagi ini penting untuk optimalisasi tumbuh kembang otak maupun penglihatan. Nah, kemudian vitamin yang lain, mungkin ada yang bertanya, dokter vitamin C perlu nggak? Ya perlu saja, tapi sekali lagi vitamin C dosisnya bervariasi mulai dari 100 sampai 1000 ya miligram. Kenapa begitu? Karena kalaupun Anda kebanyakan konsumsi, kalau vitamin selain A, D, E, K itu kalau kebanyakan itu nggak apa-apa karena bisa terbuang melalui air kencing ya, dengan catatan fungsi ginjalnya baik. Tapi sebaliknya kalau vitaminnya A, D, E, K, adik ya, vitamin A contohnya itu kebutuhannya cukup 700 sampai 800 mikrogram, jangan kebanyakan karena kalau dia larut dalam lemak. Jadi sekali lagi kebanyakan nggak bisa dibuang lewat air kencing. Vitamin D tadi sudah saya katakan cukup 1000 international unit. Jadi sekali lagi 5 hal penting, asam folat, Fe ya, zat besi, kalsium, vitamin D, omega 3 itu merupakan komponen-komponen penting. Tapi ingat ya para sahabat sehat, yang terpenting saya selalu katakan itu adalah kecukupan nutrisi ya, gizi yang seimbang, gizi yang optimal itu yang utama. Nah terus dilengkapi dengan vitamin. Makanya ada nih para sahabat sehat, pasien saya, mohon maaf nih, dia sejak awal karena tidak tahu dirinya hamil, dia tidak pernah ke dokter maupun ke bidan, tahu-tahu hamilnya sudah 6 bulan baru tahu bahwa hamil gitu. Tapi karena kecukupan gizinya bagus, ini tumbuh kembang bayinya bagus-bagus saja kan ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti terus katanya dokter Puah nggak perlu periksa, bukan ya. Jadi tetap sejak trimester 1 perlu periksa untuk tahu bahwa benar hamil di dalam rahim atau bagaimana, hamil bayi atau hamil anggur atau
hal-hal yang tidak kita harapkan itu biar terdeteksi. Kemudian setiap bulan atau minimal sesuai program pemerintah kan trimester 1 pernah periksa, trimester kedua pernah periksa 2 kali, trimester ketiga pernah periksa 3 kali, jadi total 6 kali. Nah itu pun merupakan minimal, jadi kalau dokter menyarankan 1 bulan sekali periksa itu lebih baik supaya kita tahu tumbuh kembang janin kita. Jadi sekali lagi konten sederhana kali ini yaitu mengenai vitamin apa yang bagus dikonsumsi ibu hamil dengan dosis berapa sudah saya jelaskan, dan ini menjawab pertanyaan. Kalau Anda membeli sendiri, saya sekali lagi tidak menyebutkan merek karena saya tidak di-endorse salah satu farmasi, itu tolong dilihat komposisinya. Lengkap nggak? Asam folatnya berapa, zat besinya berapa, kalsiumnya berapa, vitamin D-nya berapa, dan juga omega 3-nya. Kalau semua itu lengkap, tentunya pilih apa? Pilih yang harganya paling murah. Jangan hanya karena yang paling terkenal mereknya ya. Yang komposisinya lengkap, harganya paling murah, tentunya itu menjadi pilihan kita. Oke, para sahabat sehat, konten sederhana ini kiranya bermanfaat. Anda boleh share kepada siapapun yang memerlukan, baik yang sedang merencanakan kehamilan maupun sedang hamil. Silahkan Anda cermati bersama dengan tujuan satu, ibunya sehat, bayinya pun tumbuh kembangnya baik, dan persalinan selamat, ibu selamat, bayi sehat. Itulah yang menjadi idaman dan cita-cita kita bersama. Salam sehat selalu.